khusus ruangan hati kami, agar ketika kebenaran firman disampaikan mendapat bagian, mendapat kekuatan hati kami, sehingga di dalam hati kami bertumbuh untuk kami bisa berbuah di dalam kehidupan kami. Hamba akan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Hamba manusia biasa, hamba penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, tapi kami percaya Kau mengurapi, memberkati, maka segala sesuatu akan berubah karena Tuhan Kau mencipta kita. Berfirman kepada kami semua Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Amin. Baik firman Tuhan kita kepada kita pada pagi hari ini dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29. Roma pasal 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya ulangi sekali lagi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikian firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan mendengarkan doa Tuhan yang kita. Shalom. Lebih kuat lagi. Shalom. Terima kasih. Bapak Mama, kita ada di tempat ini untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Hal yang paling membosankan adalah saat mendengar firman Tuhan. Banyak yang mengantuk, ada yang cerita saat khotbah, ada yang keluar saat khotbah, supaya saudara tidak kehilangan berkat firman Tuhan. Duduk tenang, berdoa, minta Tuhan pimpin hati ini supaya hatimu diisi dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Mama, tema kita menjadi serupa dengan Kristus. Ayat yang baru kita baca tadi, Bapak Mama kalau melihat, mungkin saya garis bawahi, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bapak Mama, ada sebuah ciptaan hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini adalah hal yang sungguh istimewa dan memberi kita martabat, karena kita berbeda dari semua ciptaan Tuhan. Kalau demikian, apa yang kita tahu tentang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Atau apa maksudnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Pak Pendeta Esther memberi pendapat begini: gambar dan rupa Allah mengarah kepada keadaan rohani manusia, di mana hal ini boleh sebagai refleksi dari keadaan rohani yang sempurna yang dimiliki Allah. Maksudnya apa, Bapak Mama? Bapak Mama, Allah itu adalah roh, dia tidak punya tubuh. Karena Allah adalah roh, maka manusia diberikan sifat rohani dalam diri. Ini refleksi, karena dia roh, manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Itu sebabnya manusia diberikan sifat rohani. Aspek rohani ini hanya ada pada manusia, tidak ada pada ciptaan lain. Kalau mau nonton di YouTube, ada anjing yang makan, dia Tuhan ajar dia untuk berdoa dulu baru makan. Tapi anjing tidak memiliki
aspek rohani hanya manusia saja. Bapak-Mama, Allah itu adalah Allah yang maha suci. Karena Allah itu adalah maha suci, maka waktu Allah menciptakan manusia, Allah memberikan manusia sifat moral itu. Sehingga manusia diberikan kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya. Itu refleksi dari sifat kesucian Allah. Bapak-Mama, binatang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu sebabnya kita melihat anak anjing bisa kawin dengan induknya, karena dia tidak bisa membedakan. Manusia bisa berpikir, berencana, karena Allah itu adalah Allah, memiliki sifat kebenaran. Itu sebabnya manusia diberikan sifat seperti itu. Allah mencipta, manusia juga mencipta. Manusia bukan cipta manusia. Manusia cipta HP, manusia cipta apa lagi? Laptop, apa lagi? Ya, robot, apa lagi? Banyak ya. Manusia diberikan pikiran seperti itu. Itu yang dimaksudkan dengan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bapak-Mama, semua manusia tanpa kecuali memiliki gambar dan rupa Allah. Engkau mau hitam, engkau mau keriting, engkau apa lagi? Sawo matang, engkau memiliki gambar dan rupa Allah. Kau mau orang berdosa, kau mau orang fasik, kau benar. Waktu Allah menciptakan kita, diciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Bapak-Bapak, saudara-saudara, gambar dan rupa itu telah rusak karena dosa. Gambar dan rupa Allah dalam manusia itu telah rusak karena dosa. Itu sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus dengan satu misi, memulihkan, menyelamatkan yang rusak karena dosa. Allah mengembalikan identitas manusia sebagai ciptaan yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana Alkitab menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang sulung dan tak kelihatan. Tadi pembacaan kita, tapi ada di bagian firman Tuhan yang lain, Efesus 1 ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang utama dari segala yang diciptakan. Efesus 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam hidup. Jadi Bapak-Bapak, saudara-saudara, Alkitab menuntut kita untuk menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus ini seperti apa? Bapak-Bapak, ada hal-hal yang tidak bisa kita seperti Kristus. Contoh, menembus manusia. Manusia tidak bisa menembus manusia, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Kristus. Ada banyak lagi yang tidak bisa kita lakukan. Tapi maksudnya kita menjadi sama seperti Kristus dalam hal apa? Atau dengan cara apa? Kita menjadi sama dengan Kristus dengan cara memiliki nilai-nilai hidup, sifat dan karakter seperti yang Kristus miliki. Waktu kita percaya kepada Dia, kita hidup di dalam Dia. Maka coba perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, coba kita sama-sama baca ayat ini.
Ia wajib. Sekali lagi kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Barang siapa menyatakan bahwa ia hidup di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukan dia boleh pilih. Dia boleh pilih. Kalau siapa bilang dia hidup di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus itu. Wajib seperti apa yang saya katakan, bahwa dia memiliki nilai-nilai hidup, sifat dan karakter seperti yang Yesus. Kalau demikian, dalam hal apa saja kita wajib hidup serupa seperti Kristus. Ada banyak hal, tapi saya mau ambil 2 hal yang terpenting untuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama, serupa dalam kasih. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita belajar tentang pribadi Yesus, benar kita menemukan bahwa Yesus penuh dengan kasih dalam hidup. Tidak ada kasih seperti yang Yesus lakukan. Itu sebabnya Bapak-bapak, Yesus sendiri berbicara tentang kasih. Murid-murid sendiri juga berbicara tentang kasih. Rasul Paulus juga berbicara tentang kasih. Sehingga kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, kurang lebih 380 kali kata kasih dicatat di sana. Karena apa, Bapak? Kasih menjadi fondasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mama, kasih seperti apa sih yang kita harus dapat alami teladani dari pribadi Yesus? Saya kasih satu adalah kasih tanpa syarat. Kalau kita merenungkan ini sungguh dalam kehidupan kita masing-masing, Mama, bahwa kasih yang Yesus miliki adalah kasih tanpa syarat, atau disebut dengan kasih Allah, kasih yang walaupun. Ini adalah jenis kasih pada level tertinggi, di mana jenis kasih ini tidak pandang bulu, tidak memilih siapa, tidak melihat latar belakangnya. Bahkan dia mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Maka boleh kita katakan bahwa kasih yang Allah berikan kepada kita, Yesus berikan kepada kita, adalah sebuah pemberian terbaik. Bapak Mama, biasanya pemberian terbaik itu harus diberikan kepada orang yang lain juga. Normalnya bahwa Allah memberikan kasih itu kepada manusia yang baik. Tetapi Bapak Mama, Alkitab memberikan kepada kita keterangan model manusia yang menerima kasih Tuhan ini. Coba kita perhatikan Roma 3 ayat 10 sampai ayat 18. Lihat Bapak di slide yang bergaris bawah. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang tergenang, lidah mereka meraih-raih, bibir mereka menyambung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini adalah model manusia
halus kepada orang lain. Sama kayak orang bikin lomba lari, pengumuman juara 1 sampai juara 5. Juara 1 dapat hadiah 500.000. Juara 2 1 juta. Juara 3 1 juta 500. Juara 4 2 juta. Juara 5 10 juta. Ya toh? Justru yang paling buruk dapat hadiah paling besar. Ini kan aneh. Tetapi kalau kita mau membandingkan dengan apa yang tadi Alkitab bilang, bahwa justru keadaan paling buruk itulah Allah datang dan memberikan kasih. Kasih tanpa syarat. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya bukan karena kita baik. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan kita sempurna. Ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih. Kasih yang begitu luar biasa. Saya seringkali berkata bahwa seandainya kasih Allah bergantung pada kasih kita kepadanya, celaka kita semua. Berapa banyak kita yang memiliki kasih seperti itu? Tapi lihatlah bahwa kasih Allah yang besar itu, kasih yang tidak ternilai harga itu, justru diberikan kepada orang yang tidak layak menerima. Mari kita melihat dalam perjalanan pelayanan Yesus. Yesus sungguh-sungguh menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, kepada seorang pemungut cukai. Tuhan Yesus menunjukkan kasih kepada pemungut cukai yang dianggap sampah sekali. Kepada seorang perempuan yang kedapatan bersilang, Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan tidak memberikan hukuman kepada perempuan berzina. Orang bertanya ke menjawab Tuhan Yesus, "Guru, apa yang kami lakukan? Ini dia kedapatan berzina." Tuhan Yesus diam. Tuhan Yesus bilang, "Siapa yang tidak berdosa akan laku, dan dia tidak perlu berlebihan." Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya untuk penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Detik-detik dia mau mati, Tuhan berbelas kasih kepada dia ketika dia berkata, "Tuhan, ingat aku ketika Engkau datang sebagai Raja." Yesus menunjukkan kasih dan Yesus berkata, "Hari ini aku bersama dengan Engkau." Kasih tanpa syarat, kasih yang menerima orang berdosa, kasih yang melupakan setiap dosa-dosa kita. Ini teladan yang sungguh luar biasa. Mama-mama, itu sebabnya di dalam ajaran Yesus Kristus untuk musuh sekalipun, Yesus berkata, "Kasihi musuh." Tidak sampai itu, Tuhan Yesus melangkah lebih jauh lagi. Engkau perlu berdoa untuk musuh. Ini satu level kasih yang tertinggi yang Yesus ajarkan kepada kita, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah. Kalau demikian, Bapak-Ibu, apa yang kita terapkan dalam hidup kita? Hari-hari ini kasih hilang dari kehidupan orang Kristen. Banyak orang Kristen pencitraan, berbuat kasih, bikin video, lalu
supaya orang tahu dia sebentar membuat ini, melayani ini. Pencitraan. Memang tidak semua pencitraan, tapi kebanyakan pencitraan. Kasih hilang. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada kejadian di mana seorang pemuda terbakar dengan motor. Kasih hilang dari orang-orang yang melihat. Justru orang dengan senang membuatkan video untuk viralkan, tetapi tidak mau berusaha untuk menolong orang yang sedang terbakar. Kasih hilang. Kita mau tolong orang, mau berbuat kasih dengan orang, kita lihat-lihat dulu. Membuat kasih dengan benar, kita pikir, sekian bulan yang lalu benar, bikin sakit, bikin hati, begini. Biasa. Tapi Yesus Kristus menunjukkan kepada kita terhadap kasih yang luar biasa. Justru yang paling buruk itulah yang Yesus kasih. Yang paling berdosa itulah yang dikasihi. Karena Tuhan bilang apa? Nanti kemudian hari orang-orang berdosa itu belum akan masuk di rumah, karena mereka ketika bertobat itu bertobat sungguh-sungguh. Sekarang Tuhan sudah menunjukkan kasih kepada kita. Mari kita sungguh-sungguh kasih. Nas pemimpin kita tadi 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang dikasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, ini maknanya dalam. Kalau Allah sedemikian mengasihi saya yang suka curi, suka selingkuh, suka ini, suka itu, saya yang berdosa ini Tuhan mengasihi saya lalu mengampuni saya dari dosa-dosa itu. Masakan saya tidak boleh berkenal kasih? Saudara jangan menafsirkan ayat ini secara keliru. Oh, Tuhan mengasihi orang yang paling berdosa, jadi kita bisa selingkuh terus. Kita buat dosa terus, toh Tuhan mengasihi. Itu sama seperti Rasul Paulus bilang, engkau mengukur kekayaan kemurahan Tuhan. Itu kalau kita punya pikiran begitu, kita akan dapat pengukuran. Bukan seperti itu. Tapi maksud di sini bahwa waktu kita sadar bahwa kita orang berdosa, kita yang berdosa ini banyak dosa yang kita lakukan saja, Tuhan mau mengampuni. Kenapa saya tidak bisa mengasihi saudara? Itu maksudnya seperti itu. Coba kita dengarkan ini. Waktu Tuhan datang, seandainya dia cari orang baik, kita sangat binasa. Tapi dia datang mencari kita. Kasihnya ditunjukkan kepada kita. Dan puncak kasihnya adalah di bukit Kalvari, di bukit Golgota. Dia mati dan menebus dosa-dosa kita. Kita yang percaya kepadanya, menerima kasih Tuhan, dan mendapat keselamatan yang disediakan. Dosa kita ditanggung. Hal kedua, selain kita serupa dengan Yesus dalam hal kasih, tapi yang kedua di dalam hal kita. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak-bapak, tidak ada teladan ketaatan yang sempurna seperti ketaatan yang Yesus lakukan. Kenapa, Bapak? Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Ya. Kalau dia Allah, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi lihatlah bahwa dalam keadaan sebagai manusia, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah adalah miliknya yang harus dipertahankan. Justru dia betul-betul merendahkan diri dan dia taat terhadap perintah yang Bapa lakukan. Bapak-bapak,
Bisakah dia terhindar dari penderitaan itu? Bisa? Sebagai Allah bisa. Sebagai Allah, waktu orang mencambuk dia, bisakah dia buat mujizat, mencungkil balikan mereka atau mendatangkan tsunami lalu menghancurkan mereka semua? Bisa? Bisa. Tapi lihatlah bahwa kita akan diberi penderitaan sejak lama. Penderitaan itu sampai pada puncak di atas bukit Tuhan. Dia tahan dan dia tidak memberontak sedikit. Hal yang paling tersakiti bahwa waktu orang pukul kita, kita mampu balas, tapi kita tidak mau balas. Mampu balas tapi tidak bisa, tidak mau lakukan itu. Itu sakit. Tetap selalu begini. Lu pukul beta, kalau beta yang mau balas lu noi. Seandainya juga kita seperti itu diperlakukan oleh Yesus. Tapi ketaatan Yesus terhadap perintah Bapa, dia taat untuk menerima segala penderitaan. Dia taat dibenci, dia taat diolok, diludahi, dipaku di kayu salib. Dia taat sampai mati tanpa satu pemberontakan. Dia taat semua. Yesus sungguh-sungguh merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Waktu dia dicobai, dia tahan. Coba bayangkan kita adalah Allah sendiri. Waktu kita dicobai, ular datang bilang, kita buat batu supaya batu dia apa? Lu kira bisa? Bukan hanya batu. Beta bisa bikin roti dari kayu, apa? Semua supaya kita tahu beta ini Tuhan. Tapi dia tahan, sungguh tahan pada kehendak. Kalau demikian Bapak, ketaatan Yesus ini harus menjadi teladan bagi kita setiap anak Tuhan. Kita mau taat kepada perintah-perintah. Alkitab berkata bahwa perintah-perintah itu tidak berat, bukan. Tapi hari-hari ini kita rasa bahwa itu sesuatu yang sangat menyulitkan. Semua perintah, semua larangan sudah ditulis dalam Alkitab. Kita pilih untuk taat. Kadang kita mau taat hanya kepada larangan. Tuhan memberikan larangan, jangan mencuri, kita taat. Jangan membunuh, kita taat. Jangan mengingini, kita taat. Pokoknya yang ada kata jangan-jangan kita mau taat. Tapi giliran dia perintah, perintah ingat kuduskan hari Sabat, jangan menjadi apa lagi, lakukan hal kasih. Dia perintah kan, tapi giliran di perintah ini banyak orang sudah lakukan itu. Ada banyak orang yang bikin alasan begini. Kok beta sampai gereja, tapi beta sampai curi? Kira-kira itu dosa atau tidak? Ya, sampai gereja bagus sampai curi. Bisa pikirnya juga bisa pembunuhan. Jadi dia kira dosa itu hanya karena tidak taat pada larangan. Dia taat pada larangan, tapi perintah itu dia akan tidak. Ketaatan itu harus ada pada perintah dan juga ada pada larangan. Tidak usah saya uraikan itu perintah Tuhan. Ada banyak yang dicatat dalam kita. Tapi bagaimana kita mau taat? Waktu kita dengar firman Tuhan, kita memiliki ketaatan untuk melakukan firman Tuhan atau tidak? Waktu firman Tuhan menegur kita menyadari itu dan melakukan itu. Atau nanti Bapak Mama saudara-saudara terkasih, larangan dan perintah Tuhan sudah ditulis dalam Alkitab. Jangan pakai Alkitab untuk kabas-kabas. Pas hari ini baru pakai Alkitab. Sekarang ini orang sejarah pegang ini, sudah apa? Pakai HP suci. Itu justru berdosa.
Alkitab, segala terjemahan ada, segala versi Alkitab ada, tapi sudah pernah baca Alkitab. Bangun pagi, yang kita bukan luar. Ini kan lagi musim FB Pro, kita langsung lihat berapa yang like, berapa kali tayangan, berapa yang komen, kapan FYP. Tapi bangun pagi kita sampai pikir firman Tuhan mana? Beta membaca dan merenungkan firman Tuhan ini untuk jadi yang kekuatan. Tuhan mau apa melalui firman Tuhan? Ada larangan apa? Ada perintah apa yang harus kita lakukan? Tidak. Dan lebih lucu lagi, ada orang yang ambil firman Tuhan hanya copy paste dan membagikan kepada orang lain melalui sosial media tanpa dia sendiri. Ketaatan Yesus berdampak. Ketaatan Yesus harus berdampak dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita melihat berapa banyak kita yang taat. Renungan ini musik secara kedua, saya angkat Tuhan ini. Tuhan tuntut kita untuk menjadi serupa dengan dia. Dan yang itu Tuhan menuntut kita menjadi serupa dengan dia di dalam ketaatan. Coba lihat samping kiri kanan dulu teman-teman. Saudara serupa Kristus. Coba ngomong, saudara serupa Kristus. Senyum beromong. Saudara serupa Kristus. Jadi kalau pulang, soal ada kasih, lu serupa siapa? Soal kasih dia bawa yang ini kami bukan lu cantik lagi sentau, lu purupur pasangan. Orang tua ngomong satu kali, lu 20 kali, bapak mama takut bapak Aisyah ini. Tapi lu gambar, saya gambar itu kan. Aduh, sampai ini gambar siapa yang sudah tempel di muka, lupa hati. Minggu depan kalau datang gereja, lihat itu diri. Ini gambar, ini muka, ini diri siapa? Ini gambar siapa yang ada di muka ini? Dia serupa Kristus, toh? Atau kita serupa apa ini? Waktu kamu bikin kejahatan, ingat ini. Ini tahu bisa jadi apa? Ini beta gambar siapa yang ada di muka diri ini? Begitu tuh. Gambar kambing tak pulang. Dan ini juga saya ingatkan supaya orang tua jangan terlalu maki-maki anak. Waktu kita maki anak kuda, berarti anak itu gambarnya kuda. Padahal Tuhan Allah bilang dia ciptakan setiap manusia menurut gambar dan rupa. Kita mencela ciptaan Tuhan. Ya. Ulang ke yang ini firman. Saya bagi dua, saya panjang terlalu panjang. Malam saya bikin 4, nah ini 4 nih. Nanti banyak yang mengantuk. Saya bagi 2 hari ini musim salat kedua ini, mari mama pulang, pegang firman Tuhan ini, hidup dalam kasih. Dan Yesus sudah tunjukkan kasihnya kepada kita dan juga Tuhan Yesus memberikan teladan kita. Taat itu biasanya taat dari hal-hal kecil sampai ke hal besar. Ini perjuangan untuk kita semua. Mama, suami muda, mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita bersyukur. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami dapat menyadari dalam hidup kami betapa besar kasih Tuhan dalam hidup ini.